ke tempat aktivitas ya Smart Listener, dan sebelum berangkat ke tempat aktivitas itu banyak hal sih ya yang memang harus Anda perhatikan ya, apalagi kalau rumah yang Anda tinggalkan itu memang pada saat Anda pergi itu memang tidak ada orang di dalam, jadi Anda harus memastikan bahwa kondisi rumah itu benar-benar aman ya. Misalnya saja dari kompor yang dimatikan ya, kemudian untuk sambungan listrik itu dimatikan juga, diputuskan juga ya. Tentunya ini merupakan hal-hal yang memang harus kita lakukan ini untuk mencegah dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Baik, dan Smart Listener mungkin Anda juga sudah mengetahui ya bagaimana informasi yang Anda dapatkan bahwa akhir-akhir ini itu banyak terjadi musibah kebakaran yang melanda yang terjadi di Kota Makassar, Smart Listener. Dan untuk pagi hari ini kita akan berbincang ya bersama dengan dari Bapak Elo Dewata, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Kita akan berbincang pagi hari ini, dan untuk di Makassar Insight pagi hari ini kita mengangkat topik waspada bahaya kebakaran. Pagi hari ini sedianya juga kita akan menghadirkan juga Bapak Hanafi dari BMKG yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini, tapi sebentar ya kita akan menghubungi beliau juga. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan ataupun Anda juga mempunyai pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, Smart Listener, silakan di WhatsApp di 0811461011. Dan sekali lagi untuk pagi hari ini kita live di Smart FM dan juga channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya langsung saja menyapa Pak Elo Dewata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Elo. Ya Mbak. Iya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah siang ini agak baik walaupun sedikit ada serak-serak di leher karena kecapean mungkin. Iya, ini harus tetap jaga kesehatan gitu ya Pak ya. Iya, siap-siap. Baik, Pak Elo, kalau kita lihat ya untuk saat ini di Kota Makassar ya, mungkin Smart Listener juga mengetahui ya bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi musibah kebakaran di Kota Makassar begitu. Mungkin Pak Elo bisa memberikan sedikit gambaran Pak terkait musibah kebakaran di wilayah ini dari bulan Juli hingga Agustus ini seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi untuk kondisi di Kota Makassar sekarang ini kita ketahui bahwa kita sudah memasuki musim kemarau yang panjang. Jadi ini sudah luar biasa. Untuk bulan Juli itu sudah ada 11 kebakaran yang terjadi. Dan yang paling terparah ini di bulan Agustus ini sudah ada kurang lebih 22 kejadian di bulan Agustus ini. Ini yang terbesar mulai dari bulan Januari sampai bulan Agustus ini, karena memang kita lihat di bulan Agustus ini, Agustus September ini kayaknya puncak-puncaknya ini kemarau ini. Ini seperti itu, Pak. Oke. Ini tapi dari Juli ya itu 11 kasus, kemudian Juli, di Agustus, dari bulan Juli 11. Ya. Agustus ini sudah 22 kasus yang 22 terjadi kemarin kasus. terakhir ada satu kemarin. Iya. Ya, untuk secara keseluruhan Pak, untuk musibah kebakaran Kalau di untuk tahun secara keseluruhan mulai Januari sampai bulan Agustus ini sudah 87 kasus yang terjadi. Iya. Ya. Seperti itu. Ini dari 87 kasus itu penyebabnya apa sih Pak? Rata-rata Yang penyebab apa, ini yang kami punya data yang paling didominasi oleh arus pendek listrik. Itu arus pendek, kemudian ada juga dari lilin, ada juga dari ledakan kebocoran kompor, ada juga dari obat nyamuk, seperti itu. Oke. Baik, jadi ini cukup banyak ya untuk penyebabnya. Ini terkait arus pendek, kemudian listrik ya. Iya. Ya, ada Pak? juga yang ada juga dari alam-alam pembakaran sampah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Ini juga agak banyak juga ini sampah ini. Iya. Oke.
Kalau dilihat dari tahun sebelumnya itu hampir sama Pak untuk penyebabnya, rata-rata penyebabnya dari Kalau kasus kebakaran. rata-rata penyebabnya itu dari tahun kemarin itu rata-rata hampir sama seperti itu. Tapi memang yang didominasi itu paling banyak arus pendek listrik seperti itu ya. Iya. Oke, yang baru-baru ini Pak untuk musibah kebakaran itu terjadi di daerah mana, Pak? Yang kemarin itu yang paling besar itu kita lihat itu yang paling besar itu terjadi ada 3 berapa hari terakhir ini yang paling besar ini 3 karena ini kita melakukan penanganan kurang lebih sampai pendinginan ada sampai 4 jam kita lakukan. Inilah yang terbesar. Yang pertama itu yang terjadi di Pasar Senggol. Itu yang terjadi di Pasar Senggol itu ada kurang lebih 30 rumah lebih dengan kios. Kemudian terjadi lagi di Pasar Panampu, di belakang Pasar Panampu di kampung Jakarta itu hampir 100 rumah. 100 rumah. Pak. Iya, hampir 100 rumah. Karena memang rumahnya itu semua berpeta-peta berdekatan. Kemudian yang paling besar terakhir juga kita sampai hampir 4 jam melakukan penanganan sampai dengan pendinginan yaitu yang terjadi Jalan Bandang. Itu ada kurang lebih 2 ruko, ada 3 sebenarnya tapi yang satu itu yang 2 itu bersambung menjadi 1. Tapi yang jadi persoalan di sana karena di sana itu banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar. Misalnya ya, Pak. kayak ban, kabel, spare part motor, mobil sehingga sangat sulit kita melakukan penanganan di sana. Sampai-sampai saya kemarin itu memerintahkan kepada anggota untuk memakai mobil tangga karena sulitnya sampai naik ke lokasi. Apalagi di sana kemarin ada korban dari kami dari damkar. Bukan korban jiwa, maksudnya dari personilnya Bapak ya. Maksudnya luka begitu. Ya, jadi 4 orang sempat keracunan asap. Karena pada saat melakukan penanganan sebenarnya anggota itu sudah naik sampai di lantai 3. Kita pikir itu sudah apinya sudah padam, tapi tiba-tiba ada asap yang muncul. Ternyata dari dalam itu ada mungkin bahan atau bahan-bahan dari karet yang mudah terbakar sehingga muncul asap hitam yang menyerang anak-anak sehingga anak langsung pingsan semua. Iya, sehingga kita bawa lari ke rumah sakit akademis dan alhamdulillah kemarin pagi mereka semua sudah dalam kondisi sehat walafiat. Jadi memang Pak ya, pada saat turun ke lapangan ini memang dari para personil tim damkar juga ini memang harus mempersiapkan diri mereka ya. Iya, Pak betul. ya. Iya. Oke. Kemudian Pak itu dari beberapa tempat lokasi kebakaran ya baru-baru ini. Untuk yang sampai ada korban jiwa Pak? Yang sempat ada korban jiwa itu juga yang ada di Pasar Senggol. Kebetulan memang pada saat kejadian saya langsung ada di lokasi. Yang saya dapat informasi dari teman-teman yang ada di sana yang melakukan penanganan di dalam, kakek itu ingin mengamankan kiosnya, tapi mungkin karena kecapean, karena banyaknya asap sehingga sang bapak itu pingsan dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit Bayangkara dan meninggal di sana. Dan ada juga dua orang yang sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sekarang kayaknya sudah agak baikan. Ya, jadi korban jiwanya itu ada 1 seperti itu. Oke, baik. Itu tadi ya dari informasi ataupun dari lokasi kebakaran yang disampaikan oleh Pak Elo tadi. Pak, pada saat terjadi kebakaran kemudian turun ke lapangan begitu, tentu berbagai upaya yang dilakukan oleh teman-teman ataupun petugas damkar begitu Pak. Apa sih yang menjadi tantangan ataupun permasalahan sehingga tim damkar ini ataupun petugas damkar ini bisa langsung sampai ke lokasi kejadian dan bisa langsung mengambil tindakan begitu Pak? Jadi begini, setiap kejadian 65 kami sudah himbau kepada masyarakat ke Kota Makassar, tidak berhenti kita himbau bahwa apabila ada melihat kejadian-kejadian atau titik-titik 65 atau api, segera menelpon ke posko Mako. Jadi begitu kami terima telepon, kita langsung berangkat. Jadi memang di Makassar ini ada 8 titik posko yang kami punya, dan yang kemarin waktu dari Pasar Senggol kan yang terdekat itu dari Malangkeri dengan posko Mako sendiri. Jadi begitu kami dapat informasi 5 menit kami sudah ada di lokasi. Biasanya
di lokasi itu masyarakat pada saat kami sudah datang itu masyarakat sudah luar biasa banyaknya. Itu juga sebenarnya menjadi tantangan bagi kami karena kenapa? Pada saat kami tiba biasanya masyarakat juga punya inisiatif untuk membantu. Tetapi sebenarnya kami sampaikan kepada masyarakat bukannya kami tidak mau dibantu. Bukan kami tidak ada mau dibantu, tetapi kami sudah punya strategi, sudah punya perencanaan, sudah punya cara untuk mengatasi api tersebut. Kalau masyarakat ikut membantu, bagaimana boleh, Pak? boleh membantu. Tetapi mungkin pada saat menarik selam boleh, mengangkat selam boleh. Tetapi kalau masyarakat sendiri yang mau mengarahkan mobil, yang mau mengatur harus disemprot ini, semprot itu, belum lagi kalau masyarakat sendiri yang mengambil selannya, itu sudah di luar sebenarnya dari aturan kami. Karena kami sudah tahu yang mana yang harus tangani. Anak-anak anggota itu sudah terlatih. Mereka itu tahu yang mana titik yang harus ditangani dulu, yang mana titiknya ini. Mereka sudah bisa berhitung. Kalau saya tangani ini begini, kalau tangani ini begini. Tapi kadang juga masyarakat semerta-merta karena mungkin panik, ditariknya selang itu kadang selang kemarin sempat di waktu Jalan Bandang ada berapa selang yang putus, ada berapa mobil yang rusak karena dipaksanya mobil masuk di sini, disuruh tembak ke situ. Sebenarnya tidak bisa kami sembarang melakukan kegiatan begitu. Jadi himbauan kami kepada masyarakat, bantulah kami mengamankan lokasi, titik-titik lokasi. Jangan berada di dekat-dekat titik-titik api yang bisa mengganggu ruang gerak para anggota damkar untuk bekerja. Kalau yang saya perhatikan juga Pak, pada saat terjadi musibah itu mungkin ada juga sih yang sempat untuk mengambil foto atau apa begitu Pak, yang sebenarnya ini justru ya memperlambat mungkin kerja dari personil mungkin. Kalau sekedar mengambil foto mungkin mereka juga mengambil dari jarak jauh, mungkin di zoom, tidak ada persoalan itu Mbak. Yang jadi persoalan bagi kami itu pada saat mobil damkar itu, mobil pemadam sudah mau masuk di lokasi, bergerombol mereka di situ. Akhirnya itu kan biasa kadang ada juga yang sempat terserempet, ada juga yang ada juga yang bagaimana sehingga marah apa segala macam. Tiba di sana disuruh siram itu. Padahal ini mobil yang datang bukan untuk melakukan penyiraman, tapi melakukan membackup air yang anggota yang sudah melakukan penyiraman. Oh begitu. Iya, jadi memang ini sudah diatur. Ada danton yang mengatur, ada danrunnya yang mengatur. Jadi semua ini mereka sudah tahu. Kebakarannya jenisnya begini, arahnya dari sini, arah angin seperti ini. Mereka sudah ngerti semua. Oh begitu, Pak. Kalau semuanya terjadi kebakaran untuk yang padat penduduk begitu Pak, kemudian itu apa yang harus dilakukan begitu Pak? Strateginya seperti apa? Kalau strategi di padat penduduk seperti itu juga. Biasanya juga kalau kami masuk di situ, kemudian mobil itu tidak bisa masuk kadang mobil, tapi kami punya selang yang panjang, bisa sampai ratusan meter masuk untuk menjangkau ke dalam. Jadi yang itu saja yang kami harapkan kepada masyarakat. Kalau memang pada saat jalanan sudah sempit tidak usahlah berkerumun, apalagi sampai ada yang memarkir motornya di situ, ada yang memarkir mobilnya. Pernah juga kejadiannya kami alami di Jalan Mariso, itu sudah kecil jalannya, mobil mau masuk, akhirnya mobil tidak bisa masuk. Ada mobil yang terparkir di dalam, akhirnya masyarakat yang angkat itu mobil keluar. Iya, seperti itu Mbak. Jadi memang ya ini butuh kerjasama ya dari masyarakat juga begitu ya. Iya. Baik Pak. Tadi seperti diinformasikan ya, untuk strategi yang dilakukan memang melihat dulu ya kondisi lokasi kejadian ataupun lokasi terjadinya kebakaran begitu. Itu untuk banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan seperti mengetahui ya arah mata angin atau seperti apa itu Pak? Itu. Ya, itu jadi, ada tim khusus atau bagaimana dari itu? Kalau itu memang masing-masing? itu memang kami tiap tahun itu, cuma kebetulan tahun ini karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini kami tidak melakukan pengiriman ke Jakarta. Memang ada di Ciracas itu tempat pendidikan yang mengajarkan bagaimana teknik-teknik memadamkan api, bagaimana teknik-teknik menghadapi masyarakat. Semua sudah dilakukan dan alhamdulillah di damkar itu sudah ada 100 orang lebih yang setelah kami kirim ke sana untuk dilakukan latihan masalah teknik-teknik. Itu pun juga teman-teman yang sudah melakukan pelatihan itu juga sampai ke Makassar mengajarkan kepada teman-teman yang belum berangkat. Jadi hampir semua secara umum semua anak damkar pasti sudah mengetahui teknik-teknik tersebut. Tapi memang pada saat pelaksanaan memang ada tim-tim khusus, memang ada yang khusus yang langsung bisa masuk pada lokasi kebakaran, ada juga yang memang tugasnya di mobil untuk mengecek
selang, ada itu memang kami sudah ada tugas masing-masing. Oke. Seperti Pada itu. saat terjadi musibah kebakaran begitu Pak, untuk personil sendiri yang ditugaskan itu berapa orang Pak? Kalau untuk dalam satu hari itu kami ada 2 peloton. Jadi di damkar itu Berapa ada peloton, di Pak? damkar itu ada 6 peloton. Iya. 6 peloton itu terbagi 70 sampai 75 orang. Jadi kurang lebih ada 500 orang yang bertugas di lapangan. Itu baik dari tenaga kontrak maupun PNS sendiri. Itu sudah ada 500 dan kita bagi sekarang ada di 8 titik posko. Di mana saja itu Pak 8 titik posko? 8 titik posko itu yang pertama ada di Mako sendiri di Kompleks PDAM Kota Makassar. Itu ada kurang lebih sampai 20 sampai 30 mobil kami standby-kan di sana baik dari mobil tangki, mobil penembak, mobil tangga. Iya. Kemudian ada posko yang lebih dekat lagi yaitu ada di daerah Malengkeri. Di situ ada kurang lebih kita tempatkan 10 sampai 11 personil dengan kekuatan 3 mobil untuk membackup. Kemudian untuk di GMTDC sendiri untuk sampai saat ini kemarin sudah, tapi kami tarik kembali karena ada pembenahan posko. Di sana kami juga pasang kurang lebih 3 mobil dengan kekuatan sampai 12 personil. Di ujung tanah sendiri ada posko kalester di sana. Di sana tergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana dengan damkar sendiri ada 4 mobil di sana kita pasang. Oke. Dengan kekuatan seperti itu juga seperti 12. Kemudian di posko Kima ada juga kurang lebih 4 mobil dengan kekuatan personil 12 orang. Ada juga di posko Kalester Manggala itu juga seperti itu kurang lebih 3 mobil. Kemudian ada di posko BTP, itu seperti itu ada 3 mobil juga. Kemudian ada di posko Timur di Pengayoman itu ada kurang lebih 6 mobil kita pasang di situ karena itu titik-titik kota juga di situ makanya kita agak banyak di sana. Itu mungkin Pak. Oke. Pak, dari personil yang diturunkan ke lapangan itu apakah memang sudah cukup atau seperti apa Pak? Kalau kita mau lihat dengan kondisi masyarakat, kondisi masyarakat dan kondisi rumah yang ada di Kota Makassar, itu kalau kita berpikir pasti kurang. Karena kalau saya lihat idealnya personil yang ada di Kota Makassar itu kurang lebih bisa sampai paling minimal 1.000 orang yang kita butuhkan. Kemudian kalau armada kurang lebih 100 armada yang kita harus butuhkan. Kalau sekarang armada kurang lebih sekitar 55 armada yang kita punya. Oke. Untuk itu. Ini di tengah keterbatasan begitu Pak, tapi itu tetap bisa memberikan sesuatu yang maksimal begitu ya kepada masyarakat. Itu apa upaya yang dilakukan oleh tim Damkar sendiri, Dinas Damkar Pak? Kalau kita memang kita sudah atur sedemikian rupa, makanya di setiap peleton itu ada regu untuk di Mako itu kita sudah atur bahwa kalau pada saat melakukan penanganan kita lihat juga kalau memang penanganannya titik TKP itu besar kami turunkan pool untuk di Mako, tetapi tetap kita lakukan pembackupan untuk di posko-posko yang ada di luar seperti itu. Kemudian kita tetap mengatur strategi bahwa tidak semua mobil yang berangkat pada saat melaksanakan penyiraman itu langsung bekerja karena kan titik kalau kita enggak mungkin sampai 20-30 mobil langsung menyiram semua, enggak mungkin. Karena kan titiknya pasti berjauhan. Ada yang membackup air, ada yang apa. Jadi pada saat di lokasi juga ada tetap yang standby. Jangan sampai terjadi kebakaran di titik lain. Itulah mungkin bisa 2-3 mobil kita larikan kembali ke lokasi itu di samping dengan dibantu posko-posko yang sudah ada di titik-titik yang ada kita tentukan tadi. Seperti itu. Oke. Iya. Kemudian Pak untuk airnya sendiri ambilnya kalau di titik kita mana saja air itu Pak? kita ambil dari PDAM. Jadi memang air yang kita pakai ini air pump, air PDAM. Makanya ini sebenarnya air bersih nih, bukan air sumur yang kita pakai. Cuma kadang juga terus terang kejadian berapa hari ini dengan adanya kejadian yang besar kami agak terkendala pada saat pengisian karena kadang satu mobil itu untuk melakukan pengisian itu bisa sampai 10 menit pada saat pengisian. Tapi apalagi saat ini musim kemarau ya Pak. Musim kemarau. Jadi alhamdulillah atas perintah Bapak Wali Kota kemarin kami minta tolong untuk di backup di PDAM dan itu sudah kami dibantu oleh PDAM. Jadi kita juga bisa cepat melakukan sendiri ke tetangga di samping di PDAM karena memang di situ juga kan titik airnya besar. Sedangkan kita cuma punya 3 belalai untuk melakukan pengisian. Jadi yang bisa antri 2-3 mobil padahal kalau yang masuk 10 mobil kan luar biasa. Tapi atas bantuan dari
atas perintah Pak Wali, kemudian PDAM bisa membantu kami, alhamdulillah itu bisa kita atasi kemarin untuk pengisian air. Oke, Iya. jadi satu titik saja ambilnya Pak, tetap di PDAM ya? Iya, kalau di Posko Kima ada juga, cuma itu tidak terlalu besar titik untuk mengambil airnya di Kenapa, PDAM. Pak? Iya, Karena kalau di Posko Kima. penampungannya juga kecil di situ. Jadi bisa untuk cuma satu sampai dua air, dua tangki di sana. Iya, karena itu kan darurat di sana. Kalau yang di Mako kan itu kita pusatnya di situ. Seperti itu. Iya, kalau mungkin untuk kedepannya hal-hal yang perlu dibenahi apa itu Pak? Kalau kami untuk hal ke depan, karena juga terus terang kita di Dinas Pemadam Kebakaran masih ada keterbatasan anggaran selama ini. Biasa kami mau mengadakan pengadaan ini apa segala macam terbatas, mulai dari peralatan untuk helmnya apa segala macam, baju fire jacketnya apa segala macam, dan peralatan selainnya lain. Kadang juga memang kami terkendala anggaran, tapi alhamdulillah untuk sementara ini kita secukup-cukupnya saja bagaimana kita bisa mengatur, tapi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Cuma itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kendalanya itu cuma pada pengisian air, dan insya Allah kemarin saya sudah membuat surat dan saya tujukan kepada Direktur PDAM, dan insya Allah akan dibantu oleh Pak Wali sendiri untuk bagaimana mengatasi ini. Oke, mungkin untuk masukannya sendiri apa Pak untuk penyediaan airnya? Kalau untuk penyediaan air, masukan kami mudah-mudahan kami bisa dibantu kembali oleh PDAM nanti untuk seperti yang senior-senior kami yang terdahulu yang pernah terjadi. Mungkin setiap kejadian-kejadian kebakaran yang besar-besar yang memang membutuhkan volume air yang besar, kami bisa di backup oleh PDAM dengan mobil tangkinya. Begitu ya. Ini baru mau kami koordinasikan. Iya, seperti itu. Baik. Karena kalau dengan adanya backup dari mobil tangki dengan PDAM, kami enggak perlu lagi harus kembali berkali-kali untuk melakukan bolak-balik lagi Pak. Ini memperlambat ini yang jadi persoalan ini. Kalau yang besar-besar masalah air biasanya. Iya, karena kan kalau kita pulang lagi melakukan pengisian kiri kanan apa segala macam, itu memakan waktu bisa sampai 15 menit. Satu kendaraan. Ini jadi lambat penanganannya begitu Pak. Jadi tapi ya kita ketahui ya pada saat terjadi musibah kebakaran. Alhamdulillah selama ini bisa teratasi kemarin semua. Alhamdulillah untuk selama ini kita bisa atasi. Cuma saya berharap untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti. Siapa tahu ada lagi kejadian yang besar seperti itu. Sebelum itu terjadi, kami berharap bisa di backup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak? Ya baik, alhamdulillah sehat. Iya, baik Pak Hanafi, ini terkait banyaknya jumlah ataupun musibah kebakaran yang terjadi belakangan ini ya di Kota Makassar. Apakah ini memang ada erat kaitannya begitu? Kalau saat ini kita juga sudah masuk di musim kemarau begitu Pak Hanafi. Mungkin boleh disampaikan Pak, untuk saat ini sebenarnya musim apa di wilayah Makassar untuk saat ini Pak? Ya, jadi Makassar sekitarnya itu mencakup pantai barat dari Sulawesi Selatan ya. Secara umum wilayah Sulawesi Selatan sudah memasuki musim kemarau, bahkan ini sudah masuk ke puncaknya. Jadi wilayah Makassar sudah puncaknya, kemudian wilayah mengarah ke timur, daerah pegunungan, kemudian sampai ke pantai timur, itu sudah memasuki musim kemarau. Kemudian untuk wilayah sebelah utara kita di Luwu Raya, itu batas antara musim kemarau dan musim hujan tidak jelas. Jadi sepanjang tahun hujan cukup banyak jatuh di wilayah tersebut. Jadi musim kemarau ditandai dengan curah hujan yang kurang dari 50 mm selama satu dasarian, kemudian diikuti oleh dasarian selanjutnya dengan jumlah curah hujan yang sama. Dan ini akan berlangsung sampai bulan Oktober untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan kita perkirakan memasuki akhir-akhir Oktober kita akan memasuki musim transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi musim kemarau ini angin cukup kencang, kemudian kemudian suhu cukup panas, kelembaban cukup rendah. Ini dampaknya ke udara kita ya. Jadi terasa udara agak kering, kemudian angin agak kencang dan sebagainya, sehingga apabila ada sesuatu yang menjadi pemicu maka gampang sekali terjadi kebakaran. Hal
lain yang memang harus diwaspadai juga Pak, selain musibah kebakaran begitu Pak Hanafi? Jadi yang harus kita waspada tentunya yang berkaitan, kalau tupoksi kami berkaitan dengan alam ya. Jadi barang-barang yang gampang terbakar dan sebagainya, misalnya sampah dan sebagainya ya. Itu hati-hati kita, misalnya membakar, jangan sampai terjadi penjalaran ke tempat-tempat lain. Pastikan bahwa yang kita bakar itu aman, sehingga dampak yang diakibatkannya juga misalnya asap itu tidak akan mengganggu masyarakat kita. Kemudian dampak yang lain dari kekeringan ini sudah musim kemarau, curah hujan akan sangat sedikit, sehingga kita akan kekurangan air hujan, dan ini harus kita bijak dalam penggunaan air begitu. Oke, seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak Hanafi, untuk musim kemarau sendiri ini agak cukup panjang begitu ya Pak ya, dibanding tahun sebelumnya atau seperti apa Pak? Dibandingkan sebelumnya kemarau ini normal. Tahun lalu kemaraunya agak panjang karena kita masuk musim hujan tahun 2019 itu nanti bulan November ya. Nanti kita perkirakan 2020 ini kita perkirakan musim hujan akan kita masuk wilayah Makassar dan sekitarnya sekitar akhir-akhir Oktober gitu. Oh, akhir Oktober kita sudah masuk di musim penghujan begitu Pak? Iya, prediksi kita ya. Jadi untuk selanjutnya kita menginformasikan ke masyarakat kita. Baik, Pak Hanafi, untuk hari ini Pak, mungkin Pak Hanafi bisa memberikan sedikit gambaran untuk perakiran cuaca di hari ini Pak? Seluruh wilayah Sulawesi Selatan ya kecuali Luwu Raya cerah berawan. Wilayah Luwu Raya berawan dan di daerah hulu atau daerah pegunungan peluang hujan masih tetap ada. Oke, untuk suhu udaranya Pak, kemudian untuk kelembapan udaranya seperti apa untuk hari ini? Suhu udara wilayah Sulawesi Selatan minimal 22 derajat Celcius, maksimal 34 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 65%. Oke, kalau melihat dari suhu udara kemudian kelembapan udara ya, suhu udara 19 hingga 35 derajat Celcius, kemudian untuk kelembapan udaranya 40 hingga 95%, itu apa yang perlu dicermati di sini Pak? Ya, jadi atmosfer kita kering dalam kondisi kering ya. Jadi peluang terbentuknya awan-awan hujan itu sudah sangat kecil sekali, sehingga peluang terbentuknya juga hujan juga boleh dikatakan sudah sangat kecil. Gitu. Oke, kemudian untuk bagaimana dengan tinggi gelombang laut Pak untuk hari ini? Gelombang laut ya untuk wilayah pesisir selatan dekat-dekat pantai tidak terlalu signifikan, tetapi kalau di laut lepas sekitar mungkin sekitar 100 mil dari bibir pantai pada kondisi tertentu menjelang sore hingga malam hari bisa berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Oke, baik. Pak Hanafi, mungkin masih ada yang ingin diinformasikan Pak terkait kondisi cuaca untuk hari ini? Jadi yang harus kita kritisi adalah masyarakat kita untuk lebih sadar dengan potensi bencana. Yang kedua, penggunaan air harus tetap kita pakai secara bijak ya. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanafi untuk informasinya Pak. Masih ada yang disampaikan Pak? Iya, cukuplah. Baik. Ya, baik. Selamat untuk melanjutkan lagi aktivitasnya Pak Hanafi. Terima kasih sudah bergabung sama kami pagi hari ini. Baik. Selamat kembali. Ya, baik. Demikian perbincangan singkat kita bersama Pak Hanafi ya. Jadi hal yang memang menjadi hal yang wajib untuk kita perhatikan ya untuk saat ini itu lebih hemat pemakaian ataupun penggunaan air ya, karena kita saat ini masuk di musim kemarau. Baik, kita lanjut lagi untuk Pak Elo tadi. Iya, terkait air yang kurang ini bagaimana Pak? Solusinya, alternatifnya Pak? Pemakaian air yang kurang. Ya. Silakan Pak. Iya. Jadi begini. Biasanya kalau untuk memadamkan api, memang kan secara umum itu kita menggunakan air. Itu sudah kita tahu bersama. Tapi alternatif yang lain bisa juga kita menggunakan pasir. Kita juga bisa menggunakan pasir. Kemudian tidak kalah pentingnya, saya sudah berapa kali menghimbau kepada masyarakat yang memang punya tingkat ekonomi
menengah atau rata-rata di atas rata-rata lah. Kalau bisa setiap rumah itu bisa disiapkan alat pemadam ringan APAR. Itu sangat luar biasa fungsinya itu, sudah luar biasa penggunaannya karena kami dari Dinas Pemadam Kebakaran itu dari tahun kemarin mungkin karena adanya pandemi Covid ini tahun ini kita tidak laksanakan yang namanya penyuluhan. Itu sudah 153 kelurahan kita sudah berkali-kali melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan APAR, bagaimana cara memadamkan api dengan menggunakan karung. Itu sudah berkali-kali kita lakukan. Malah setiap kelurahan itu kita sudah backup dengan penggunaan APAR. Kita sudah ada. Jadi memang ada beberapa kelurahan yang sudah menggunakan, tapi ada juga yang saya tidak tahu apa masa bodoh dari lurahnya atau apa segala macam, kita tidak tahu. Tapi yang saya lihat memang ada beberapa kelurahan yang sudah menggunakan itu sehingga pada saat terjadi laporan 65 masuk ke Mako, tiba-tiba kami sudah di pertengahan jalan dikatakan terkendali. Alhamdulillah karena berkat kerjasama dari masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana cara memadamkan api. Baik tidak membawa baik itu menggunakan air, baik itu menggunakan karung, baik menggunakan APAR maupun menggunakan pasir. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah banyak yang masyarakat mengetahui, tetapi memang kita ketahui kok bahwa masyarakat di Kota Makassar ini kalau tidak dikasih tahu dia lupa lagi. Mungkin seperti itu. Jadi sosialisasi cara lagi, kami sudah hampir 1 bulan ini atas perintah Pak Wali Kota kami turun melakukan, di samping kami melakukan edukasi COVID-19 melalui Perwali 36, tak henti-hentinya juga kami menghimbau kepada masyarakat tentang bagaimana mencegah terjadinya kebakaran. Jadi ini tadi jam 9 saya turunkan kurang lebih 4 mobil untuk keliling di seluruh Kota Makassar, baik di pasar, perkampungan masyarakat. Dan sebentar jam 4 sore ini sampai jam 1 sebentar mereka kembali, kemudian jam 4 sore mereka turun kembali. Jadi anggota turun kembali untuk kembali melakukan edukasi tentang kebakaran. Dan saya juga kemarin sudah minta izin sama Pak Wali, saya akan membuat baliho-baliho yang untuk menghimbau yang akan dipasang di titik-titik sudut jalanan kecamatan maupun yang ramai yang dilihat orang untuk memasang untuk masalah peringatan pencegahan kebakaran seperti itu. Jadi mungkin masyarakat bisa melihat apa segala, akhirnya mengingat, oh komporku belum saya matikan, oh ternyata listrikku belum saya perbaiki, oh ternyata ini berganda-ganda, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Inilah yang kita mau lakukan, yang kita terus tidak henti-hentinya kami menghimbau ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya himbau itu bisa meminimalisir kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Makassar. Seperti itu. Baik. Pak Elo, ini seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak Hanafi bahwa musim kemarau itu puncaknya Agustus sampai September, ya. Di mana titik-titik yang memang untuk puncak musim kemarau Agustus sampai Oktober ya. Untuk titik-titik mana Pak yang memang harus diwaspadai begitu? Iya, jadi memang kalau kita mengatakan titik-titik, kalau saya lihat hampir semua di Kota Makassar artinya tidak ada yang menjadi ini. Tapi kalau masalah itu yang paling sering terjadi di daerah Tanjung karena banyaknya alang-alang. Kemudian di daerah Tamalan Rea juga di daerah Beringkane di sana juga masih banyak alang-alang, termasuk di Manggala. Seperti itu. Itu yang sering sekali terjadi. Ini baru saja masuk terjadi 65 di depan pintu Pauter ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena kesiapan masyarakat di sana sering kita sudah himbau apa segala macam sehingga mereka mengetahui sendiri bisa memadamkan secara cepat sehingga pemadam baru mau berangkat sudah masuk laporan, sudah terkendali. Itu kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memang sudah bisa mengerti tentang bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran ini. Kalau di titik TPA Tamangapa itu seperti apa Pak untuk pantauannya? Kalau tahun lalu ini kan cukup parah di sana. Kalau untuk TPA Tamangapa ini karena sudah 4 tahun saya di Damkar Kota Makassar, mulai dari saya dimasukkan tahun 2016 di sana saya sudah jadi Sekdis dan saya masih Sekdis juga walaupun sudah menjadi PLT Kadis Damkar. Itu pengalaman yang terjadi. Makanya untuk tahun ini tanggal 1 bulan kemarin, mulai tanggal 1 kemarin saya sudah laporkan kepada Pak Wali
ada saya rencana Pak untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di TPA Tamamang apa, maka saya poskokan anak-anak di sana. Jadi ada kurang lebih 2 unit, 2 titik mobil di sana dengan jumlah pasukan kurang lebih 15 yang standby di TPA Tamangapa. Sebelumnya tidak seperti itu, Pak? Sebelumnya ada pernah terjadi seperti itu. Oke. Jadi ini saya berpikir lebih bagus saya mengeluarkan dana operasional yang sedikit ini untuk mereka daripada nanti kalau sudah kejadian seperti tahun kemarin kita sampai 21 hari melaksanakannya pagi sampai subuh. Kalau saya lihat luar biasa pengeluaran yang kita keluarkan, belum lagi kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat. Karena kenapa? Yang kejadian tahun kemarin itu sempat terjadi lautan asap di Kota Makassar, sehingga sekolah-sekolah yang berada di daerah Panakukan, Manggala itu sempat diliburkan. Itu tahun kemarin. Makanya saya mengantisipasi kejadian ini, berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kemarin Pak Iskandar, sempat saya cerita ada suratnya juga masuk, tapi kami sudah antisipasi duluan. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan TPA di sana standby untuk tetap memantau kejadian-kejadian perkembangan yang terjadi di TPA dengan musim panas yang luar biasa ini. Seperti itu, Pak. Oke. Pak, kalau semuanya di TPA sendiri itu aktivitas seperti apa yang memang harus dipantau begitu dari kalau di sana kan kita pemulung? ketahui bahwa Iya. di sana kan banyak pemulung. Belum lagi ada itu yang namanya penajam-penajam tembaga itu apa segala macam. Itu di sana kalau kita pantau di sana dengan banyaknya pemulung, biasa pemulung juga itu tidak sadar bahwa puntung rokoknya dibuang. Kemudian ada juga kadang masyarakat yang membakar sampah di situ. Kadang juga ada seperti itu. Tetapi dengan kita pantau sekarang ini tiap hari, insya Allah itu mudah-mudahan itu sudah tidak terjadi lagi. Karena kalau sudah mulai ada titik-titik asap, itu kan tidak mungkin yang namanya api besar dimulai langsung api besar, tidak mungkin. Pasti kan awalnya kan kecil. Kalau kita bisa mengantisipasi cepat, tidak mungkin terjadi kejadian yang bisa sebesar tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Oke, dan ini bisa meminimalkan jangan sampai terjadi musibah kebakaran. Betul, begitu. ya. Baik, Pak Elo, kita sudah sampai di akhir acara. Mungkin dari Pak Elo sendiri apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat begitu? Terjadi pada saat terjadi musibah kebakaran, ya bagaimana harus menelpon di nomor berapa gitu kan? Yang ada call centernya ya. Kemudian ini untuk tips juga nih ya untuk para ibu rumah tangga, itu seperti apa sih kalau semuanya ada percikan api di rumah, apa sih yang harus kita lakukan begitu, Pak? Jadi begini, henti-hentinya saya sudah berkali-kali menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama, tolong pada saat terjadi percikan-percikan api atau apapun namanya itu, tolong yang pertama jangan panik. Itu yang paling pertama, jangan panik. Jangan panik. Usahakan kalau bisa, masih bisa kita sendiri yang mengatasi, kita atasi. Kalau memang sudah tidak bisa, kita berteriak meminta tolong kepada tetangga. Makanya saya sarankan kepada ibu-ibu di dapurnya, di dekat-dekat kompor itu supaya disediakan yang namanya karung. Itu ada karung-karung, biasanya namanya karung goni, karung apa itu namanya yang besar itu. Itu kan kalau itu pertolongan pertama, itu kita rendam ke air terus kita bisa tutupi. Insya Allah itu tidak mungkin bisa menjadi membesar. Yang kedua, di tempat-tempat kompor itu usahakan jangan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar. Misalnya, karena itu bisa memicu lebih besar terjadinya kebakaran. Contoh, kita simpan yang namanya piring-piring plastik ataupun apa yang namanya ada biasa juga di samping-samping kompor itu, ibu-ibu ada yang namanya peralatan lemari dari kayu apa segala macam. Kalau bisa di dekat-dekat kompor itu usahakan dihindari barang-barang yang bisa terbakar. Ya karena kan biasa kalau dapur yang modern saat itu kan biasanya ada ya. Iya, biasanya ada di atasnya itu biasa terbuat dari kayu atau apa segala macam. Kalau memang yang memakai tungku apa segala macam yang masih dalam kondisi modern, ya usahakan gunakanlah tempat yang betul-betul terbuka. Karena kenapa? Itu juga bisa memicu terjadinya kebakaran. Yang berikutnya juga kami himbau juga kepada seluruh masyarakat dalam penggunaan listrik. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Wali bahwa tolonglah untuk di pasar-pasar janganlah dengan mudah melakukan cantolan-cantolan listrik. Karena itu kita lihat kalau cantolan-cantolan di pasar itu biasanya seenaknya asal-asalan masyarakat. Nyambung-nyambung begitu Pak ya? ya? Nyambung-nyambung. Kalau bisa
hubungilah PLN yang memang betul-betul ahli dalam menangani listrik. Oke. Biasanya saya ngerti, saya begini, tapi dia pasang kan salah juga, Amburadul juga. akhirnya terjadi percikan. Oke, Kemudian kalau di rumah, saya harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, itu cantolan-cantolan listrik jangan sampai diganda-gandakan sampai berkali-kali. Karena biasa juga diganda-gandakan. Kemudian periksalah instalasi listrik di rumah minimal sekali setahun lah. Karena kenapa? Biasanya kita lupa. Tadinya kita menggunakan instalasi yang 900 watt, tadinya kita naikkan menjadi 1300 atau 2000, kita lupa bahwa kita punya kabel itu tipis. Oh ya. Kita bulat, itu juga biasa terjadi. Makanya aus itu kabelnya. Kadang juga kalau di rumah-rumah biasanya kan juga kita nggak tahu ada tikus, ada apa ya, atau rayap yang menggigit kabel itu akhirnya telanjang. Itu juga jadi memicu semua. Jadi kalau kita juga meninggalkan rumah, tolong lampu dimatikan, peralatan listrik yang memang tidak betul-betul berguna tolong dilepas. Karena kenapa? Itu bisa memicu semua terjadinya arus pendek. Itu juga masalah penggunaan obat nyamuk, karena masih banyak juga masyarakat menggunakan obat nyamuk. Itu juga kalau menggunakan obat nyamuk tolong diletakkan di tempat yang betul-betul aman. Ada juga kemarin sempat kejadian pada saat kami menangani kebakaran Jalan Bandang, itu ada laporan masuk ada yang terbakar kasurnya dari dari lilin. Itu juga seperti itu. Tolong juga waspada lah. Kapuk listrik. Harus, karena ini kelalaian sebenarnya yang biasanya kita masa bodoh tapi berdampak besar. Iya, seperti itu. Jadi yang berikutnya untuk biasanya juga masyarakat membakar sampah. Ini yang terjadi juga hampir tiap hari terbagi kebakaran. Membakar sampah sendiri, Pak. Membakar sampah sendiri. Nanti kalau sudah membesar dari ditinggalkan baru ditelepon pemadam. Padahal ini mengganggu juga karena berada di lingkungan perumahan. Jadi jangan seenak-enaknya mau membakar apa segala macam. Seperti kemarin yang terjadi di Taman Andrea sampai Living Plaza. Kemudian masyarakat juga yang merokok. Bapak-bapak ini yang sering merokok, biasanya di atas mobil dilempar sembarang. Kadang dia tidak pikirkan bahwa di musim kemarau ini sedikit saja percikan api itu bisa menimbulkan kebakaran yang besar. Seperti itu. Itulah kami selalu menghimbau kepada masyarakat. Yang paling terakhir, saya himbau kepada masyarakat, tolonglah berikanlah kesempatan kepada kami Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar untuk bekerja pada saat terjadi kebakaran 65. Karena sekali lagi, insya Allah memang kami niat itu sudah turun membantu, nyawa taruhannya. Itulah makanya dikatakan anggota itu sebagai satria biru. Mereka dikatakan satria biru. Jadi lawan kami itu api, bukan lawan masyarakat. Kadang anak-anak sudah dikasari, tetap juga saya sampaikan tidak usah dilayani kalau memang tidak terjadi hal-hal yang luar biasa. Lawan kita ada api. Tolong diberikan kesempatan supaya kita bekerja profesional. Terima kasih mungkin. Iya, jadi memang ya ini harus masyarakat juga harus menjaga perilaku begitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Ini contoh-contoh yang simpel tadi ya Pak ya, untuk merokok, jangan buang puntung rokoknya sembarangan ya, harus dipastikan dulu kalau memang betul-betul mati begitu kan. Baik, apinya sudah padam ya. Baik, Pak Elo, untuk call centernya sendiri Pak, ini pada saat terjadi kita tidak menginginkan ya, ini untuk siap-siap saja. Jadi untuk call center kami itu bisa menghubungi bisa menghubungi kalau itu yang darurat itu 112 itu darurat terdekat. Kemudian kalau untuk Telkom kita bisa menelpon di posko induk Ratulangi 0411 85 44 kali 444. Kemudian untuk posko timur yang berada di Panakukan itu yang di daerah Pengayoman itu bisa menelpon 0411 422 336. 422-336. Kemudian kalau untuk di daerah timur sana, di daerah Posko Kima, itu kita bisa menghubungi 0411 472 3139. Jadi itu. Tapi yang paling penting itu yang kalau memang darurat itu bisa menghubungi call center 112. 112 ya. Bisa. Iya, itu cepat itu 112. Seperti itu. Cuma memang sekarang ini banyak juga telepon hoas, tapi saya sampaikan kepada teman-teman kalau ada telepon segera saja meluncur. Nanti kita lihat situasi di sana, kita hubungi apa memang hoas apa tidak. Kalau hoas, ada ya sekarang. Iya, ada banyak juga seperti itu. Biasa menelpon begini, Pak ada kebakaran begini, saya bilang sama anak, langsung saja turun, pantau, turunkan 1 2 1 3 unit mobil.
Nanti kalau memang masuk laporan bertubi-tubi baru kita arahkan lagi yang lain karena seperti itu biasanya. Iya. Kalau memang tapi kalau memang kita sudah dapat laporan yang dekat-dekat dari posko sana mengatakan sudah ini, kita kirim bantuan full. Seperti itu. Iya. Baik ya. Makasih. Baik. Jadi sekali lagi ya smart listener untuk ini untuk nomor call center dari Dinas Pemadam Kebakaran ya Kota Makassar itu menghubungi 112 ya. Dan sekali lagi smart listener, kita terbatas oleh waktu, masih banyak sih ya hal-hal yang ingin saya tanyakan lagi ke Pak Elo, tapi mohon maaf kita terbatas oleh waktu. Dan sekali lagi terima kasih Pak Elo Dewata. Terima kasih kembali. Sudah hadir di studio pagi hari ini Pak, dan tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Siap. Baik. Baik, dan smart listener, demikian perbincangan kita di Makassar Insight untuk hari ini dengan topik waspada bahaya kebakaran smart listener. Dan untuk siaran tunda dari talk show pagi hari ini Anda juga bisa melihatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dari lantai